Kehidupan manusia dipenuhi dengan kejadian dan peristiwa yang tidak terduga. Sebuah peristiwa dan kejadian tertentu terkadang ada yang menyenangkan dan terkadang ada pula yang tidak menyenangkan. Terkadang ada yang sesuai harapan dan terkadang ada yang tidak sesuai harapan. Kondisi inilah manusia suatu ketika dituntut untuk memahami perilaku orang lain dengan jalan memaafkannya. Pemaafan dalam ilmu psikologi dikategorikan salah satu kekuatan karakter, yaitu merupakan karakter baik yang mengarahkan individu pada pencapaian keutamaan atau trait positif yang terefleksi dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Tidak ada manusia yang luput dari masalah. Ketika masalah datang, ada individu yang mampu menyelesaikannya dengan baik, namun tidak sedikit individu yang sulit menemukan solusi untuk menyelesaikannya, terutama yang hubungannya dengan masalah relasi. Seperti yang kita tahu, perceraian, perselingkuhan, kekerasan yang diterima individu dari orang lain, permusuhan antar individu, kebencian satu sama lain, merupakan masalah-masalah yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, dendam pada orang yang kita anggap sebagai musuh atau pelaku, dan melahirkan sebuah luka batin. Pengalaman dalam memaafkan bukanlah hal yang mudah. Kesadaran bahwa menyimpan dendam bukan kondisi yang baik untuk melepaskan amarah juga dapat memakan waktu yang cukup lama. Akibatnya, kita mudah menyalahkan diri sendiri. Kita menyalahkan diri sendiri karena telah gagal dalam hidup, tidak mampu mengambil tindakan yang tepat saat terjadinya masalah. Mengapa harus memaafkan? Memaafkan bukan berarti kita mengalah dan menyerah pada keadaan. Memaafkan merupakan sebuah mekanisme pelepasan rasa bersalah, rasa tidak nyaman, rasa benci dan marah pada diri sendiri maupun orang lain. Perasaan-perasaan negatif tersebut yang kita tidak pernah selesai dan selalu membayangi hidup kita. Tanpa kita sadari, kondisi tersebut juga membuat kita dan kebahagiaan menjadi berjarak. Memaafkan bukan artinya kita menyangkal semua peristiwa tidak menyenangkan yang pernah terjadi pada diri kita. Memaafkan justru membantu kita menerima dan berpikir lebih baik untuk melanjutkan hidup dengan perasaan yang lebih positif tentang diri maupun orang lain. Karena kita pernah disakiti orang lain sampai menimbulkan luka batin tertentu, kita memaafkan dengan tidak menghilangkan konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang lain karena tindakannya. Kita memaafkan karena kita fokus untuk kesehatan mental kita sendiri. Di sisi lain, memaafkan mungkin hal yang sulit karena kita memainkan beragam perasaan dan harus diurai satu persatu. Bahkan harus siap dengan kegagalan dalam melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa memaafkan merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu dan upaya. Tidak akan melemah keadaan diri seseorang ketika memaafkan. Justru ini merupakan upaya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap dengan tantangan serupa yang lainnya di masa yang akan datang. Kita juga mungkin tidak akan langsung mendapatkan dampak baiknya, namun memaafkan justru membantu kita untuk mengurai satu persatu simpul rasa negatif yang menumpuk setelah peristiwa-peristiwa traumatis yang menimbulkan luka batin itu. Bagaimana sih proses memaafkan itu terjadi? Memaafkan diri sendiri merupakan hasil dari proses yang dialami individu dalam mengambil tanggung jawab untuk ambil bagian dalam situasi yang mengakibatkan perasaan sakit hati, kerusakan fisik pada orang lain, menyimpan perasaan negatif tentang orang lain, dan menyalahkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri dicapai ketika seorang individu berhasil mengenali bahwa mereka tidak sempurna dan bisa gagal dalam menciptakan ideal self bagi diri mereka. Kita akan sampai pada pemikiran bahwa luka batin yang kita alami terjadi karena banyak faktor, sehingga tidak perlu untuk menyalahkan salah satunya. Memaafkan diri sendiri merupakan pintu gerbang bagi kita untuk memaafkan orang lain, lalu melanjutkan hidup dengan perasaan yang lebih positif. Menurut Flanagan, ada 3 tahapan dalam memaafkan diri sendiri. Yang pertama adalah mengenali perasaan kita. Hal ini biasanya terjadi setelah kita merenungkan peristiwa demi peristiwa yang dapat membangkitkan rasa marah, bersalah, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, depresi, dendam, cemas, dan menyesal. Yang kedua, tanggung jawab dengan perasaan kita,
membangkitkan kebutuhan untuk memaafkan diri sendiri, memunculkan empati diri. Dari pengakuan rasa ketidaksempurnaan, kita berpikir bahwa kita bukan makhluk yang sempurna, yang semua harus serba ideal. Kita mengakui bahwa kita telah menetapkan standar yang sangat tinggi di atas kemampuan kita dan kapasitas kita untuk bisa mencapainya. Yang ketiga yaitu ekspresi perasaan kita. Melalui dialog dengan diri sendiri, berkontemplasi dan berefleksi, berdialog dengan membahas perasaan negatif apa yang sudah terlibat dalam masalah ini, dan nanti harus dirubah dalam proses memaafkan diri sendiri. Dialog ini bisa berfokus pada diri sendiri atau dengan orang lain. Kembali citra diri yang baru, lebih positif, mengambil masa lalu sebagai referensi, dan berorientasi pada masa depan. Kemampuan bersabar terhadap gangguan yang ditimpakan seseorang, meskipun memiliki kemampuan untuk membalasnya, serta memaafkan kesalahan orang tersebut, merupakan amalan yang sangat mulia. Gangguan itu bermacam-macam bentuknya. Ada kalanya berupa cercaan, pukulan, perampasan hak, dan lain sebagainya. Memang sebuah kewajaran bila seseorang menuntut haknya. Namun, alangkah mulia dan baiknya bila dia memaafkannya. Memaafkan kesalahan orang acap kali dianggap sebagai sikap lemah dan bentuk kehinaan. Padahal justru sebaliknya. Bila orang membalas kejahatan yang dilakukan seseorang, maka sejatinya di mata manusia tidak ada keutamaannya. Tapi dikala dia memaafkan padahal mampu untuk membalasnya, maka dia mulia di hadapan Tuhan. Gustafsson mengatakan, forgiveness means deciding not to punish a perceived injustice, taking action on that decision, and experiencing the emotional relief that follows. Yang kemudian ia mengambil 5 poin dalam pengertian tersebut, yaitu deciding, punishing, perceiving an injustice, taking action, dan experiencing emotional relief. Dan dari penjelasan yang telah dijabarkan mengenai self-forgiveness, dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan, memaafkan tidak harus selalu untuk orang lain, namun juga untuk diri sendiri. Kita tidak hanya harus memaafkan orang lain, namun juga harus memaafkan diri sendiri. Sehingga kita lebih mudah untuk menerima kenyataan yang ada. Sekian penjelasan kami mengenai self-forgiveness. Sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.